Minasan konnichiwa. Bertemu kembali dengan Koryo Sensei dalam pembelajaran online bahasa Jepang. Pada hari ini kita akan belajar pada bab 13, yaitu kata tanya dasar dan bentuk kalimat pertanyaan. Silakan melihat halaman 17 tentang kata tanya dasar. Di sana di tabel terdapat kata tanya dasar yang ditulis, dan pada prinsipnya untuk pertanyaan dalam bahasa Jepang itu diakhiri dengan deska. Jadi di sini misalkan salah satu contoh, nani atau nan yang berarti apa, itu berarti nan deska atau nani deska, seperti itu. Kemudian seterusnya seperti doko deska, artinya di mana, itsu deska yang berarti kapan, do deska yang berarti bagaimana, doshite deska yang berarti mengapa, dari deska yang berarti siapa, dochira deska yang berarti yang mana, dan seterusnya. Nah, secara sederhana cara membuat kalimat pertanyaan dapat menggunakan pola seperti ini. Nani nani wa nani nani deska, gitu ya, yang berarti apakah A adalah B, seperti itu. Misalkan di bawah tabel itu juga ada contoh kalimat pertanyaan. Anata wa Farida sang deska, yang berarti apakah Anda Farida? Kemudian Dita sang wa sensei deska, apakah Dita seorang guru? Dan seterusnya. Baik, kita teruskan ke ungkapan kalimat tanya sederhana. Di kolom ini terdapat beberapa contoh yang sudah diartikan dan ada yang belum. Nanti para mahasiswa mohon mengisikan pengartiannya sesuai yang saya bacakan. Nani wo tabete imasu ka, yang berarti apa yang sedang kamu makan. Restoran wa doko desu ka, di mana letak restoran. Itsu Indonesia ni kimashita ka, kapan datang di Indonesia. Ashita wa dou desu ka, bagaimana dengan besok, atau besok bagaimana. Ano hito wa dari desu ka, orang itu siapa. Ima nanji desu ka, sekarang jam berapa. Daijoubu desu ka, apakah baik-baik saja. Kono kabang wa ikura desu ka, tas ini berapa harganya. Hadi sang wa kangoshi desu ka, apakah saudara Hadi seorang perawat. Dewi sang wa josangshi desu ka, apakah saudari Dewi seorang bidan. Rita sang wa yakuzaishi desu ka, apakah saudari Rita seorang apoteker. Agus sang wa isa desu ka, apakah saudara Agus seorang dokter. Ogenki desu ka, bagaimana kabarnya. Baik, kita melanjutkan ke poin A, yaitu ragam kalimat pertanyaan dan jawaban. Dalam sebuah kalimat tentu membutuhkan jawaban. Untuk menjawab pertanyaan, kita juga cukup menambahkan kata hai atau iye. Hai digunakan untuk persetujuan atau mengiyakan, atau yang berarti ya. Iye digunakan untuk pengingkaran atau penyangkalan yang berarti tidak. Mari kita lihat contoh. Nomor 1, Anata wa hana sang desu ka, apakah Anda Hana. Hai, watashi wa hana desu, ya, saya Hana. Anata wa isa desu ka, apakah Anda seorang dokter. Hai, watashi wa isa desu, ya, saya adalah dokter. Rian sang wa gakusei desu ka, apakah Rian seorang mahasiswa. Iye, Rian sang wa gakusei de wa arimasen. Tidak, Rian bukan seorang mahasiswa. Baik, kita lanjutkan ke pola B, yaitu kalimat dengan dua pertanyaan. Pada pola kalimat yang digunakan adalah sebagai berikut.
A wa B desu ka, C desu ka? Apakah A adalah B atau C? Ini bisa dijelaskan bahwa A adalah subjek, wa yaitu kata bantu subjek atau partikel, B adalah predikat pertama, desu ka itu adalah pertanyaan yang berarti apakah. Kemudian C adalah predikat kedua. Mari kita lihat contoh. Nomor 1. Kanojo wa ika-sang desu ka? Asri-sang desu ka? Dia, perempuan, saudari Ika atau Asri. Nomor 2. Kare wa Amerika jin desu ka? Irigisu jin desu ka? Dia, laki-laki, orang Amerika atau orang Inggris. Rina-sang wa gakushi desu ka? Seito desu ka? Saudari Rina seorang mahasiswa ataukah pelajar? Nomor 4. Rudi-sang wa sensei desu ka? Isa desu ka? Rudi seorang guru ataukah seorang dokter? Karena kalimat ini berbentuk pertanyaan, maka harus ada jawabannya. Yaitu, kare wa Amerika jin desu ka? Igirisu jin desu ka? Dia laki-laki, orang Amerika ataukah orang Inggris? Maka bisa dijawab, kare wa Amerika jin desu. Dia laki-laki orang Amerika.